Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Lintang yang akan menceritakan cerita drama rumah tangga dengan judul Suami yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe dulu karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Aku mengenalnya sebagai sosok pria yang lembut, penuh perhatian dan selalu membuat orang lain merasa nyaman. Namanya Dimas. Kami bertemu saat sama-sama bekerja di sebuah kantor kecil di Jakarta. Dalam waktu singkat kami dekat dan 6 bulan kemudian ia melamarku. Orang tuaku sempat merasa ragu karena semuanya terasa terlalu cepat. Tapi aku bersikeras. Bagiku Dimas adalah segalanya, sosok suami idaman. Ia religius, pandai berbicara dan selalu bersikap manis di depan keluarga dan teman-temanku. Tak ada alasan untuk meragukannya. Awal pernikahan kami terasa seperti mimpi. Dimas masih menunjukkan sisi romantisnya. Setiap pagi ia mencium keningku, mengirim pesan-pesan manis dan membuatku merasa dicintai. Namun itu semua berubah. Perlahan-lahan Dimas mulai menunjukkan sisi lain. Ia menjadi mudah marah. Hal-hal kecil seperti telat menyiapkan makan malam atau salah meletakkan handuk bisa memicu kemarahannya. Awalnya hanya kata-kata kasar, lalu tanpa aku sadari bentakan berubah menjadi sebuah cubitan keras. Cubitan berubah menjadi tamparan. Malam pertama ia menamparku, aku menangis. Tapi ia langsung memelukku, meminta maaf dengan air mata dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku cuma lelah, katanya. Aku stres dengan pekerjaan. Aku mencoba memahami, aku ingin percaya. Namun kekerasan itu terus berulang dan selalu disertai maaf yang manis, pelukan dan kadang hadiah. Itu membuatku bingung. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku istri yang cukup baik? Apakah semuanya ini salahku? Semakin hari aku makin terisolasi. Ia melarangku bekerja, melarangku bertemu teman, bahkan mengontrol isi ponselku. Ia ingin tahu semua hal tentangku. Yang paling menyakitkan adalah tak ada yang percaya aku mengalami semua ini. Di depan orang lain Dimas adalah pria sempurna. Ia bersikap manis, perhatian dan sangat peduli. Semua orang memujinya, bahkan keluargaku sendiri. Ketika aku mencoba bercerita, mereka menganggap aku berlebihan. Aku merasa terperangkap di antara dua dunia yang berbeda, yang satu penuh kepalsuan dan yang satu penuh luka. Sampai suatu malam saat aku tak tahan lagi, aku menatap wajahku di cermin. Bibirku pecah, mataku lebam, hatiku hancur. Tapi dari dalam diriku ada suara kecil yang berkata, ini bukan cinta, ini adalah penindasan. Hari itu aku mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Aku pergi. Aku kabur dari rumah saat Dimas sedang tertidur, hanya membawa satu tas dan ponsel. Aku menuju rumah sahabatku yang satu-satunya yang pernah percaya padaku. Proses setelah itu tidak mudah. Aku harus berurusan dengan hukum, menghadapi tekanan sosial, dan menyembuhkan luka mental yang lebih dalam dari luka fisik. Tapi perlahan aku mulai menemukan diriku kembali. Kini, aku berdiri sebagai seorang perempuan yang bertahan. Aku berbicara untuk mereka yang masih terjebak dalam diam, untuk mereka yang setiap malam menangis dalam sunyi, percaya bahwa tidak ada jalan keluar. Aku pernah mencintainya, tapi lebih dari itu, aku belajar mencintai diriku sendiri. Dan dari sanalah semuanya bermula kembali. Setelah aku pergi dari rumah malam itu, aku merasa seolah berjalan dalam kabut. Rasanya seperti mimpi buruk yang belum selesai. Tangan gemetar menggenggam ponsel. Otak terus dihantui pertanyaan. Apakah aku melakukan hal yang benar? Tapi kakiku terus melangkah. Entah dari mana datangnya keberanian itu, mungkin dari sisa-sisa cinta aku pada diriku sendiri yang masih bertahan di balik luka. Aku sampai di rumah Lala, sahabatku sejak SMA. Ia terkejut melihat kondisiku tapi tak bertanya banyak. Ia hanya memelukku erat dan berkata, "Kamu aman di sini?" Untuk pertama kalinya dalam sekian lama,
aku merasa sedikit tenang. Malam itu aku tertidur di sofa dengan bantal basah oleh air mata. Tapi aku tahu, aku telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketakutan. Dimas terus menghubungiku. Pesan-pesan datang bertubi-tubi dari yang memohon, menyalahkan diri sendiri, lalu berubah menjadi ancaman. Ia bilang akan melaporkan aku ke polisi karena menelantarkan suami. Ia akan menyebarkan fitnah bahwa aku berselingkuh, bahkan mengirim pesan ke keluargaku bahwa aku mengalami gangguan jiwa. Orang tuaku sempat terpengaruh. Ibuku menelepon dengan suara panik, bertanya kenapa aku kabur dari rumah. Ayahku menyuruhku pulang dan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan secara baik-baik. Mereka berkata, "Dimas itu orang baik, nak. Mungkin kamu juga harus introspeksi diri." Kata-kata mereka menusuk lebih tajam dari tamparan Dimas. Aku sadar, kekerasan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal bagaimana dunia membungkam para korban, menganggap luka itu hanya urusan rumah tangga. Sesuatu yang seharusnya disimpan rapat dan ditutup rapat dengan senyuman di depan orang lain. Tapi aku tidak ingin lagi berpura-pura. Lala membantuku menghubungi lembaga bantuan hukum dan psikolog. Kami menyusun laporan kekerasan rumah tangga. Aku menyimpan semua bukti foto luka, pesan ancaman, rekaman suara ia ketika membentakku. Prosesnya panjang, berbalik dan sangat melelahkan. Beberapa petugas masih saja bersikap meremehkan. Mereka berkata, "Yakin kamu gak provokasi duluan? Namanya suami, ya wajarlah marah." Tapi aku terus maju. Meski langkahku gemetar, aku tahu aku tidak boleh mundur. Di sisi lain, Dimas mulai menunjukkan wajah aslinya pada publik. Ia mengumbar cerita bohong di media sosial, menyebutku istri durhaka. Beberapa teman ikut menghujatku, tapi yang mengejutkan banyak juga yang diam-diam menghubungiku, mengaku pernah mengalami hal serupa. Beberapa di antaranya adalah istri-istri dari rekan kerja Dimas sendiri. Dari sana aku tahu, aku bukan satu-satunya. Aku hanya satu dari banyak perempuan yang bertahan di dalam rumah yang terlihat indah dari luar, tapi di dalamnya menyimpan horor. Setahun berlalu, proses hukumnya lambat, tapi berjalan. Dimas dijatuhi hukuman ringan karena tidak menyebabkan luka berat permanen. Hukuman itu terasa tidak sebanding dengan penderitaan bertahun-tahun, tapi bagiku itu cukup. Cukup untuk menjadi penanda bahwa aku tidak diam. Kini aku hidup di kota baru. Aku bekerja lagi, pelan-pelan membangun kehidupan yang sempat runtuh. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi berdarah. Aku bahkan mulai menulis, membagikan kisahku di media sosial dan komunitas perempuan. Awalnya dengan nama samaran, tapi suatu hari aku memilih untuk menuliskannya dengan nama asliku. Karena aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang rasa malu yang bukan milikku. Aku berdiri di depan puluhan perempuan siang itu, di sebuah ruangan kecil tempat kami mengadakan sesi penyuluhan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa dari mereka masih mengenakan kacamata hitam untuk menutupi luka. Beberapa membawa anak kecil dalam dekapan. Mereka semua mendengarku bercerita. "Suami saya dulu juga terlihat baik," kataku pelan. "Sampai ia mulai melukai saya, lalu menyalahkan saya. Tapi hari ini saya berdiri di sini, masih hidup, masih bernafas, masih bisa tertawa." Aku melihat mata mereka mulai berbinar. Karena di balik setiap perempuan yang bertahan, selalu ada harapan untuk hidup yang lebih baik. Dan aku akan terus berbicara sampai tak ada lagi yang berkata, "Itu cuma masalah rumah tangga." Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, setelah Dimas dijatuhi hukuman ringan, aku mulai merasa tenang. Luka-luka fisikku mulai sembuh dan aku bahkan sudah mulai menyukai hidupku yang baru. Pekerjaan yang menyenangkan, teman-teman yang suportif, dan jadwal terapi yang rutin. Tapi ketenangan itu ternyata semu. Suatu malam saat aku pulang dari acara komunitas perempuan korban KDRT, aku merasa seperti diikuti. Langkah kaki terdengar dari kejauhan.
Aku mempercepat jalan. Sesampainya di depan apartemenku, aku menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi naluriku mengatakan lain. Keesokan paginya, saat aku mulai membuka ponsel, ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu bisa lari dariku? Aku tahu di mana kamu tinggal sekarang. Begitulah pesan yang tertera di ponselku. Tubuhku langsung membeku, nafasku tercekat. Dimas. Aku langsung menghubungi pengacara dan kami melaporkan pelanggaran perlindungan hukum. Tapi sayangnya, perlindungan seperti itu kadang hanya sebatas kertas. Nyatanya, Dimas masih bebas berkeliaran. Dia tidak takut, bahkan semakin terang-terangan. Beberapa hari kemudian aku mendapat undangan acara peluncuran buku dari penerbit yang tertarik dengan naskah kisah hidupku. Aku senang, tentu saja. Ini adalah bukti bahwa dari luka aku bisa menciptakan sesuatu. Tapi malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Saat aku berdiri di panggung membacakan kutipan dari bukuku, tiba-tiba seseorang berdiri dari kursi belakang. Mataku menangkap sosok yang sangat aku kenal. Dimas berdiri dengan setelan rapi, tersenyum sinis seolah menertawakan keberanianku. Aku nyaris jatuh dari panggung. Ia tidak melakukan apa-apa secara fisik, tapi tatapannya penuh ancaman. Panitia langsung mengusirnya setelah aku berteriak. Tapi kejadian itu membuatku kembali dihantui rasa takut. Seluruh tubuhku kembali gemetar seperti dulu. Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku terkunci di kamar mandi sambil menangis tanpa suara. Aku tahu ini tidak bisa dibiarkan. Dengan bantuan sahabat dan pengacara, kami mulai mengumpulkan semua ancaman yang dikirim Dimas melalui akun palsu, menyelidiki keberadaannya dan mencoba melacak apakah dia masih mengintai. Di tengah semua itu aku mendapat informasi dari seseorang yang sangat mengejutkan. Mantan pacar Dimas sebelum aku, seorang wanita bernama Kania. Aku mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah. Katanya melalui video call. Wajahnya penuh luka lama yang tak terlihat. Tapi aku takut dulu. Waktu aku mau lapor, Dimas ngancam bakal sebarkan video pribadi kami. Jadi aku mundur. Ternyata aku bukan satu-satunya, tapi mungkin juga bukan yang terakhir. Kami menyusun rencana. Kania setuju untuk jadi saksi dan diam-diam salah satu temanku yang ahli IT membantu menyusup ke sistem cloud Dimas. Kami menemukan foto-foto korban lain, bukti-bukti ancaman, bahkan video rekaman Dimas yang sedang marah dan menyiksa. Aku menatap layar itu dengan tangan gemetar, mual, tapi juga penuh tekad. Akhirnya semua bukti kami kirim ke pihak berwajib dengan tekanan dari media. Kasus ini mulai dibuka ulang. Kali ini bukan hanya sebagai kasus KDRT, tapi juga tindak kriminal terencana dan pelanggaran privasi berat. Media mulai meliput nama Dimas muncul di headline berita. Ia mencoba melawan balik, mengaku difitnah. Tapi semakin ia berbicara, semakin banyak korban yang muncul dan bersuara. Apa yang dulu tersembunyi di balik pintu tertutup kini terpampang terang di mata publik. Dan pada akhirnya, setelah bertahun-tahun berjuang, Dimas dijatuhi hukuman penjara yang jauh lebih berat. Ia kehilangan segalanya, pekerjaan, reputasi, dan kuasa yang dulu ia gunakan untuk menindas. Tapi, lebih dari itu, dia kehilangan kendali atas hidupku. Saat hari putusan dibacakan, aku berdiri di pengadilan. Kali ini bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas yang melawan. Di luar gedung puluhan perempuan menyambutku. Beberapa memelukku sambil menangis. Beberapa menyalami tanganku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, cerita ini bukan hanya tentang aku, ini tentang kita semua. Karena dalam dunia yang seringkali menyalahkan perempuan atas luka yang tidak mereka minta, keberanian satu orang bisa membuka jalan bagi banyak lainnya. Dan aku tak akan pernah diam lagi. Sudah 2 tahun berlalu sejak hari itu, hari di mana Dimas dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun karena kejahatan yang selama ini ia sembunyikan rapi di balik senyum manis dan tutur kata yang halus.
Aku pikir setelah vonis itu semuanya akan berakhir. Tapi ternyata luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam daripada yang bisa dilihat. Aku sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Aku mendengar suara pintu dibanting. Langkah kaki berat bantakan, padahal itu semua cuma ada di kepalaku. Aku baik-baik saja, tapi tetap merasa tidak aman. Aku menjalin terapi rutin. Psikologku bilang trauma itu seperti hantu. Dia tidak benar-benar hilang, tapi kita bisa belajar berdamai dengannya. Dan aku mencoba hari demi hari. Hingga suatu hari aku mendapat surat tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu siapa yang menulisnya dari pilihan kata yang sangat familiar. Kamu pikir kamu menang, tapi kau hanya menyelamatkan dirimu sendiri. Ada hal-hal tentangku yang bahkan kamu tak tahu. Kau akan mengerti nanti. Tanganku gemetar memegang surat itu. Bukan karena ancamannya, tapi karena rasa penasaran. Kalimat terakhir itu membuat pikiranku terus berputar. Apa maksudnya? Apakah itu hanya upaya terakhir Dimas untuk tetap mengendalikan hidupku? Atau ada sesuatu yang belum aku ketahui? Aku tak bisa diam. Aku mulai menggali masa lalu Dimas. Aku menghubungi sepupu jauhnya, teman-teman lamanya, bahkan mengunjungi kampung halamannya di daerah Jawa Timur. Yang aku temukan membuat hatiku campur aduk. Ternyata Dimas bukan hanya pelaku, ia juga pernah menjadi korban. Saat kecil Dimas tumbuh di bawah ayah yang kasar, ibunya yang pasrah dan bisu. Ia sering dikurung di gudang, dipukul dengan ikat pinggang, disumpal mulutnya agar tak menangis terlalu keras. Semua itu terjadi bertahun-tahun. Tak ada yang tahu, tak ada yang menyelamatkannya. Di mata orang luar ia adalah anak yang patuh dan cerdas. Tapi di dalam rumah, ia adalah anak yang terluka, yang tidak pernah sembuh. Aku duduk di sebuah warung tua mendengarkan cerita dari tetangga lamanya. Seorang kakek bercerita sambil menghisap rokok. Dimas kecil itu pendiam, jarang senyum, tapi matanya selalu penuh ketakutan. Aku pulang ke Jakarta dengan perasaan yang campur aduk. Aku benci Dimas atas apa yang dia lakukan padaku. Tapi aku juga mulai memahami dari mana semua itu berasal. Luka memang menular. Jika tidak disembuhkan, ia akan mencari korban baru. Tapi pemahaman bukan berarti pembenaran. Dimas tetap bersalah. Tapi untuk pertama kalinya aku tak lagi membencinya dengan penuh amarah. Aku merasa iba bukan untuk memaafkan, tapi untuk melepaskan beban itu dari diriku sendiri, agar aku bisa benar-benar bebas. 3 bulan kemudian aku kembali berdiri di ruangan komunitas. Kali ini bersama para laki-laki. Komunitas itu mencoba memutus rantai kekerasan dengan memberi ruang bagi laki-laki korban kekerasan masa kecil untuk bicara, untuk sembuh, agar mereka tidak menjadi Dimas yang lain di masa depan. Aku menceritakan kisahku seperti biasa, ruangan sunyi. Tapi di barisan belakang seorang pemuda mengangkat tangan dan berkata, "Saya juga tumbuh di rumah yang penuh teriakan. Saya selalu takut suatu hari saya akan jadi seperti ayah saya. Tapi setelah dengar cerita Mbak, saya tahu saya masih punya pilihan untuk tidak mengulanginya." Aku tersenyum menatapnya penuh haru. Hidupku hari ini tidak sempurna, tapi jujur, luka-luka itu masih ada. Tapi sudah tak menyakitkan karena aku tahu aku tidak sendiri. Aku bukan hanya penyintas tapi juga bagian dari perubahan. Dan Dimas, dia tetap menjalani hukumannya. Terapi wajib juga diberikan padanya oleh pihak lapas. Entah apa yang akan terjadi setelah ia bebas nanti, tapi aku tidak lagi hidup dalam bayangannya. Jika suatu hari kami bertemu lagi, aku akan menatap matanya dan berkata, "Aku sudah tidak takut lagi. Kamu tidak bisa menyentuhku, dan kamu tidak akan pernah bisa menghancurkan siapapun lagi." Karena ini bukan hanya tentang akhir sebuah hubungan. Ini tentang bagaimana luka tak harus diwariskan, dan bahwa dari reruntuhan paling gelap, perempuan bisa membangun dunia baru untuk dirinya sendiri dan untuk mereka yang akan datang setelahnya. Beberapa bulan setelah terakhir kali aku berbicara di forum komunitas, hidupku mulai berubah.
Bukan dalam arti kehidupan yang indah tanpa masalah, tapi lebih ke arah hidup yang memiliki tujuan. Orang-orang mulai mengenal aku sebagai aktivis. Media mulai melirik kisahku. Beberapa bahkan mengundangku menjadi narasumber di podcast dan program TV. Buku pertama aku terjual cukup banyak. Aku bahkan mendapat tawaran untuk menulis buku kedua tentang bagaimana trauma diwariskan dalam sistem keluarga yang rusak. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang masih mengganjal. Sebuah email dari lembaga pemasyarakatan datang padaku. Judulnya singkat, permohonan untuk bertemu Dimas Ardiansyah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dalam surat itu tertulis bahwa Dimas melalui pendamping hukumnya meminta izin untuk bertemu secara resmi denganku. Bukan untuk mengulang luka, katanya, tapi untuk mengakui semuanya dan minta maaf. Reaksiku saat itu campur aduk. Marah, takut, bingung, bahkan penasaran. Apakah dia sungguh-sungguh? Atau ini hanya manipulasi lain yang diselubungi narasi rehabilitasi? Tapi di sisi lain aku merasa ada bagian dari diriku yang butuh mendengar pengakuan itu secara langsung. Bukan demi dia tapi demi diriku sendiri. Setelah berhari-hari mempertimbangkan, aku akhirnya setuju. Tapi dengan syarat, pertemuan akan berlangsung di bawah pengawasan penuh, didampingi psikolog dan petugas hukum. Hari itu pun tiba. Aku duduk di ruang tamu lembaga pemasyarakatan, mengenakan setelan abu-abu dan syal di leher, sebagian untuk kenyamanan, sebagian lagi karena ini seperti armor bagiku. Rambutnya lebih tipis, matanya lebih suram, tapi dia masih punya sisa ketenangan yang pernah membuatku jatuh cinta. Kami saling diam cukup lama sebelum dia bicara. Aku gak minta dimaafkan, karena aku tahu mungkin aku gak pantas. Tapi aku ingin buat kamu tahu, kamu bukan salah satu. Kamu adalah satu-satunya yang berani membuatku melihat siapa diriku sebenarnya. Aku menatap matanya, tak ada air mata, tapi ada kelelahan di sana. Mungkin untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat dirinya sendiri sebagai pelaku. Kamu tahu nggak? Lanjutnya, setelah kamu pergi, aku baru sadar. Aku nggak pernah tahu caranya mencintai tanpa melukai. Ayahku dulu bilang, kalau kamu ingin dihormati, kamu harus ditakuti. Aku pikir itu cinta, tapi ternyata itu hanya trauma. Aku menahan nafas. Kamu menyelamatkan dirimu, tapi kamu juga menyelamatkanku, meski lewat luka. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi dalam diamku ada perasaan aneh. Bukan simpati, tapi kekuatan. Aku sadar tidak semua pertarungan harus berakhir dengan kemenangan sempurna. Tapi keberanian untuk menghadapi masa lalu itu sudah cukup menjadi bentuk keadilan tersendiri. Pertemuan itu hanya berlangsung 30 menit, tapi rasanya seperti seumur hidup. Saat keluar dari ruangan itu, aku merasa seperti meletakkan beban besar yang selama ini menggantung di bahuku. Aku tidak memaafkannya, tapi aku sudah tidak membiarkannya mengendalikan hidupku. Singkat cerita, setahun berlalu, kini aku menjalankan program pendampingan korban dan pelaku kekerasan rumah tangga bersama tim kecil yang kami bentuk sendiri. Kami memberi ruang aman untuk perempuan dan juga laki-laki yang ingin menghentikan siklus kekerasan. Karena aku percaya, keadilan bukan hanya menghukum, tapi juga mencegah lahirnya kekerasan baru. Suatu hari, saat sedang mengisi workshop di sebuah sekolah menengah atas, seorang gadis remaja menghampiriku. Mbak, aku cuma mau bilang, setelah dengar cerita Mbak, aku berani melapor tentang ayahku yang suka mukul ibu. Aku dulu pikir itu biasa, tapi sekarang aku tahu kita nggak harus diam. Aku menatap matanya, penuh haru. Saat itu aku sadar bahwa setiap luka yang kuceritakan, setiap lembar buku yang kutulis, setiap langkah yang kuambil dari kegelapan menuju cahaya, semuanya berarti. Luka yang dulu kupikir membunuhku ternyata jadi jembatan orang lain untuk selamat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidur tanpa mimpi buruk. Aku memejamkan mata,
Dan dalam hening aku berkata pada diriku sendiri, kamu selamat, kamu kuat, kamu pantas dicintai oleh orang lain, dan lebih penting lagi oleh dirimu sendiri. Sudah hampir 2 tahun sejak aku terakhir melihat Dimas di ruang tahanan itu. Hidupku jauh lebih tenang sekarang. Bukuku yang kedua berhasil terbit dan mendapat tanggapan hangat. Aku rutin mengisi seminar dan menjadi pembicara di berbagai komunitas. Bahkan beberapa institusi pendidikan mulai memasukkan program edukasi tentang kekerasan domestik berkat doronganku. Aku merasa damai. Lalu datanglah dia. Namanya Raka. Seorang jurnalis investigasi yang sedang meliput topik kekerasan terhadap perempuan di wilayah pinggiran. Kami bertemu pertama kali saat acara panel diskusi di Jakarta. Dia menyapa aku dengan senyum lebar dan matanya menatap lurus, tanpa basa-basi dan berlebihan. Aku sudah baca bukumu. Kamu menulis dengan luka, tapi juga dengan cinta. Aku ingin tahu gimana caramu tetap percaya pada manusia. Aku tertawa kecil waktu itu. Kadang, aku juga masih gak percaya, jawabku. Tapi dari tawa itu percakapan kami mengalir ringan. Dalam dan pelan-pelan aku membiarkan seseorang masuk lagi ke hidupku. Kami semakin sering bertemu. Mulanya hanya sebagai kolaborator, lalu menjadi teman cerita hingga akhirnya kami mulai saling menyentuh luka satu sama lain. Raka tidak pernah memaksaku bicara, tapi selalu ada di saat aku ingin membuka sesuatu. Dia berbeda dari Dimas, tidak posesif, tidak manipulatif, tidak pernah menyuruhku diam saat aku marah atau panik karena trauma lama kembali. Bahkan ketika aku pernah menangis di tengah malam hanya karena suara pintu dibanting di apartemen sebelah, dia hanya memelukku dan berkata, "Kamu gak perlu kuat setiap hari, aku di sini." Namun, cinta yang datang setelah luka tak selalu berjalan mulus. Aku mulai menyadari ada bagian dalam diriku yang takut bahagia. Ketika Raka menunjukkan kasih sayang tulus, aku curiga karena dia tidak membalas pesanku beberapa jam. Pikiranku langsung memutar skenario lama. Apakah dia marah? Apakah dia akan berubah seperti Dimas? Aku membenci pikiran itu, tapi aku juga tahu trauma tidak hilang hanya karena cinta datang. Suatu hari, saat kami sedang berjalan pulang dari toko buku, kami bertengkar. Hal sepele. Raka tanpa sengaja menyentuh tanganku terlalu keras saat bercanda, dan aku langsung mundur refleks. Mataku kosong, nafasku berat. Aku merasa seolah-olah aku kembali ke masa lalu. Raka menatapku dengan bingung lalu berkata, "Kamu gak percaya aku ya?" Aku diam, karena aku pun tak tahu bagaimana menjawabnya. "Aku bukan Dimas," katanya. "Dan kamu gak perlu membuktikan apa-apa ke aku. Tapi aku juga manusia. Kalau kamu gak izinkan aku masuk sedikit saja, aku gak tahu harus kemana." Aku tahu dia benar. Aku takut membuka diri, karena aku takut kehilangan kendali lagi. Tapi untuk pertama kalinya aku ingin mencoba. Bukan untuk Raka, tapi untuk diriku sendiri. Malam itu aku menulis sesuatu di jurnal. Trauma adalah rumah lama yang harus aku tinggalkan. Tapi rumah itu masih menyisakan bau. Aku sudah keluar, tapi aku masih sering berjalan mundur tanpa sadar. Mungkin kunci kebahagiaan bukan menghapus semua jejak, tapi belajar berjalan ke depan meski lututku masih gemetar. Dan aku mulai melangkah. Pelan-pelan aku mengikuti terapi pasangan bersama Raka. Kami belajar membangun komunikasi yang sehat. Kami membuka luka satu sama lain. Aku tahu tak akan ada hubungan yang sempurna, tapi kali ini aku membangunnya dengan fondasi yang benar. Hingga suatu malam teleponku berdering. Nomor asing, suara perempuan, suara yang gemetar. "Mbak, maaf mengganggu. Aku temannya adik Dimas. Aku cuma mau kasih tahu Dimas bebas bersyarat bulan depan. Dan dia bilang ingin bicara dengan Mbak sekali lagi." Dunia tiba-tiba membeku. Aku menatap layar ponsel cukup lama setelah panggilan ditutup. Raka yang duduk di sebelahku hanya menatapku, menunggu.
Tapi kali ini aku tidak gemetar, aku tidak panik. Aku hanya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku akan hadapi, tapi bukan untuk dia, untuk diriku. Karena aku sudah bukan perempuan yang dulu lagi. Hari itu datang lebih cepat dari yang kukira. Dimas bebas bersyarat. Berita itu menyebar diam-diam di lingkaran komunitasku. Beberapa teman aktivis dan pengacara mengingatkanku untuk berhati-hati. Walau dia dibebaskan dengan syarat terapi wajib dan tidak boleh mendekatiku dalam radius tertentu, aku tahu Dimas tidak pernah benar-benar patuh pada aturan. Tapi kali ini aku tidak lari. Aku siapkan semuanya, pengacara, tim pendamping, bahkan psikolog yang siap membantu kalau aku terguncang. Aku bukan lagi perempuan yang takut bayang-bayang dan benar saja. Seminggu setelah kebebasannya, aku mendapat undangan wawancara dari salah satu kanal YouTube independen yang cukup besar. Tema acaranya, kisah penyintas dan pelaku yang saling menyembuhkan. Aku sudah hampir menyetujuinya, sampai aku melihat narasumber satunya, Dimas Ardiansyah. Dia mencoba membangun citra baru. Aku adalah laki-laki yang berubah. Ia muncul di media sosial sebagai simbol rehabilitasi. Bicara lembut, tenang, meminjam bahasa yang dulu kupakai. Tentang trauma masa kecil, penyembuhan batin, dan harapan kedua. Tapi aku tahu itu bukan seluruhnya kebenaran. Malam itu aku duduk berdua dengan Raka di balkon apartemenku. Angin malam menyentuh kulitku, dingin tapi menyegarkan. Mataku memandang jauh ke kota yang gemerlap, sementara pikiranku sibuk menyusun keberanian. Aku harus bicara di depan umum, aku harus lawan narasi ini. Raka menatapku dengan ekspresi campur aduk. Dia tidak melarang, tapi aku tahu ia khawatir. Kamu yakin kamu siap? Aku nggak tahu kalau aku siap, tapi aku tahu aku harus. 2 minggu kemudian, aku berdiri di sebuah panggung forum besar, bukan untuk membantah Dimas, tapi untuk menyampaikan bahwa perubahan bukan hanya kata-kata indah di layar, tapi harus dilihat dari tanggung jawab nyata. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan perubahan yang sejati tidak butuh panggung. Ia dibuktikan lewat kejujuran, keheningan, dan ketulusan bertanggung jawab pada mereka yang pernah dilukai. Aku berbicara singkat, tepuk tangan menggema, tapi bukan itu yang kucari. Yang kuinginkan hanya satu, mencabut kekuatan yang selama ini melekat di nama Dimas. Kekuatan yang membuat orang melihatnya sebagai korban juga, tanpa melihat luka nyata yang ia tinggalkan. Dan dari balik kerumunan aku melihatnya. Dimas berdiri diam, tak lagi tersenyum. Tak ada kamera yang menyorotnya, tak ada wartawan. Hanya dia dan aku. Mata kami bertemu untuk sesaat. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan apapun. Bukan takut, bukan benci, hanya kosong. Dan itu adalah kemenangan terbesarku. Beberapa hari kemudian aku mendapat surat dari salah satu mantan pasangan korban KDRT. Ia membaca bukuku dan melihat pidatoku. Katanya, saya jadi sadar, perubahan bukan hanya milik korban, tapi juga milik pelaku. Jika mereka sungguh-sungguh, tapi saya tahu sekarang, kebenaran tidak boleh dikaburkan demi drama. Terima kasih karena sudah membela suara kami. Suara itu kuhiasi bingkai, kujadikan pengingat bahwa perjuangan ini belum selesai, tapi aku tidak sendiri. Tahun berikutnya aku memulai proyek baru. Namanya Suara yang Tidak Dipercaya. Sebuah dokumenter interaktif yang mengangkat suara-suara perempuan yang selama ini dibungkam oleh narasi kedua belah pihak salah. Atau mungkin kamu juga kurang sabar. Aku mengunjungi daerah-daerah pelosok, mewawancarai ibu rumah tangga, remaja, bahkan nenek-nenek yang menyimpan cerita mereka selama puluhan tahun. Dan di setiap kisah aku melihat mataku sendiri. Aku tahu, selagi dunia masih punya telinga yang mau mendengar, aku akan terus bicara. Karena suara perempuan bukan hanya untuk merintih, tapi untuk mengguncang dunia. Setelah dokumenter Suara yang Tidak Dipercaya dirilis, dampaknya jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Beberapa tokoh publik mulai bicara, organisasi perempuan mendekat untuk kolaborasi, dan media mulai mencari-cari bagian dari hidupku yang belum pernah aku buka.
Suatu pagi, sebuah amplop datang ke alamat kantorku. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan di atasnya. Sudah waktunya kamu tahu semuanya. Begitulah tulisannya. Di dalamnya hanya ada satu foto tua dan selembar surat. Foto itu menunjukkan dua orang. Seorang perempuan muda dengan bayi dalam pelukannya, dan seorang pria berwajah dingin yang entah kenapa terasa familiar. Di balik foto tertulis, "Ibuku dan ayahmu tahun 1990. Tanganku gemetar karena pria dalam foto itu bukan pria yang kupanggil ayah selama ini. Surat itu tertulis dengan rapi, kalimat-kalimat yang seolah sudah lama dipendam. Aku adik tirimu. Aku anak dari pernikahan ayah dengan perempuan lain. Ibuku dulu pernah tinggal di panti karena ayahmu, ayah kita, juga pernah melakukan kekerasan. Aku juga ingin kamu tahu siklus ini sudah lama ada, dan kamu bukan yang pertama mengalaminya." Aku terduduk. Dunia seperti runtuh untuk kedua kalinya. Selama ini aku berpikir kekerasan pertama dalam hidupku berasal dari Dimas. Tapi ternyata ia hanya bayangan dari luka yang lebih lama dan dalam. Beberapa hari aku tidak bisa tidur. Raka mendampingiku. Tak banyak bicara, hanya memeluk menyiapkan teh dan duduk di sebelahku saat aku terdiam memandangi foto itu. Akhirnya aku bicara. "Selama ini aku pikir aku kuat karena berhasil melawan Dimas. Tapi ternyata aku membangun kekuatan itu di atas kebohongan." "Bukan kebohongan," Raka membalas pelan. "Kamu membangun kekuatan dari sesuatu yang belum utuh. Sekarang kamu akan membuatnya utuh. Dan aku tahu, aku harus mencari jawabannya sendiri." Aku melakukan perjalanan ke kota kelahiranku, kembali ke rumah masa kecil yang sudah ditinggalkan sejak lama. Rumah itu kini kosong dan tua. Di ruang tamu berdebu, aku berdiri di tempat yang dulu sering kupakai bersembunyi. Aku bisa mendengar gema suara teriakan yang pernah menghantui malam-malamku. Tak lama, aku menemui perempuan dalam surat adik tiriku. Namanya Rinai. Dia adalah potongan dari masa lalu yang tidak pernah kucari, tapi ternyata penting untuk kupahami. Kami berbicara lama, duduk di bangku taman dengan mata saling mengunci. Kami berbagi kisah tentang ayah yang sama, luka yang serupa, dan jalan hidup yang berbeda. "Kamu memilih bicara," katanya. "Aku memilih diam, tapi aku tahu hanya suara orang yang bisa menghentikan siklus ini. Dan aku tahu, pertemuan ini bukan kebetulan, ini takdir." Namun, semuanya berubah saat satu kasus baru mencuat. Seorang perempuan muda bernama Rani ditemukan meninggal setelah laporan KDRT-nya diabaikan polisi. Saat ku telusuri lebih dalam, ada satu nama yang muncul sebagai pengacara pembela suami Rani, Dimas Ardiansa. Iya, Dimas mantan suamiku. Ia kembali bukan sebagai pelaku, tapi sebagai pembela pelaku. Tiba-tiba, semua yang kuperjuangkan terasa seperti diuji ulang. Dan aku tahu, aku harus melawan lagi. Tapi kali ini bukan hanya untuk diriku sendiri. Aku mengumpulkan data, menelusuri jejak manipulasi Dimas, bahkan menemukan rekaman suara dari kasus lama yang membuktikan bahwa ia terlibat dalam intimidasi korban sebelumnya. Namun, saat aku bersiap membongkarnya ke publik, aku mendapat ancaman. "Berhenti, atau rekamannya hilang. Kami tahu di mana adik tirimu tinggal sekarang." Pesan itu masuk ke email rahasiaku, dan di sanalah aku berdiri lagi di antara dua pilihan berat. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Aku memanggil Raka, Rinai, dan tim pendampingku. Kami duduk bersama dan menyusun rencana bukan dengan amarah, tapi dengan strategi. "Kalau suara kita bisa membangunkan satu dunia," kataku, "maka kekuatan kita bersama bisa mengguncang sistem." Dan malam itu aku mengambil keputusan. Tidak hanya di media, tapi di ruang hukum aku mendaftarkan gugatan terhadap Dimas atas pelanggaran etika profesi, pelanggaran syarat bebas bersyarat, dan keterlibatan dalam pengaburan fakta hukum. Dan di sidang pertama saat namaku dipanggil untuk bersaksi, aku berdiri tegak. Mataku tidak lagi mencari pembenaran,
Suaraku tidak lagi bergetar karena kini aku bukan sekedar penyintas. Aku adalah saksi hidup, bukti, dan kekuatan. Sidang itu menjadi panggung terakhir antara aku dan Dimas. Tidak seperti dulu. Kali ini dia duduk di kursi terdakwa bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang mencoba menyembunyikan kejahatan demi menjaga citranya. Aku membawa semua bukti rekaman pernyataan saksi hingga dokumen yang menunjukkan keterlibatannya dalam pembungkaman korban KDRT lain. Di ruang sidang itu, aku tidak lagi menjadi perempuan yang dibungkam. Aku adalah suara yang tak bisa diabaikan. Dimas mencoba menyangkal semuanya. Dengan senyum tipis dan nada suara rendah seperti biasanya, ia berkata, "Saya hanya ingin memperbaiki hidup saya. Saya sudah membayar atas kesalahan saya dulu. Tapi aku berdiri dan membalas pelan. Kalau benar ingin memperbaiki hidup, seharusnya kamu tidak menutup jalan orang lain untuk mendapatkan keadilan." Suara di ruang itu hening. Semua orang mendengarkan, dan akhirnya keputusan dibacakan. Dimas dijatuhi hukuman tambahan atas pelanggaran syarat bebas bersyarat dan intimidasi terhadap saksi. Kali ini tidak ada lagi senyum di wajahnya. Beberapa bulan berlalu, Rinai, adik tiriku, memutuskan untuk bergabung denganku, membangun rumah aman untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Namanya kami beri nama Rumah Hening. Karena kadang ketenangan adalah tempat paling berani untuk memulai ulang hidup. Raka dan aku masih bersama, tidak sempurna, tapi saling belajar. Kami memutuskan untuk tidak buru-buru menikah, karena menurutku cinta tidak butuh label untuk jadi kuat. Yang kami butuhkan adalah saling mengerti dan itu cukup. Suatu sore, aku duduk di taman belakang Rumah Hening. Seorang gadis kecil berlari dan duduk di sebelahku. Ia memeluk bukuku dan bertanya, "Kak, kenapa kakak bisa kuat banget?" Aku menatapnya tersenyum kecil dan menjawab, "Karena dulu aku pernah patah, tapi dari patah itu aku belajar membentuk diriku sendiri dengan cara yang lebih utuh." Dia tersenyum dan di saat itu aku sadar, cerita ini bukan tentang kekerasan, tapi tentang keberanian, tentang menemukan suara sendiri di tengah dunia yang mencoba membungkammu, tentang berdiri bahkan saat tubuhmu masih gemetar. Dan aku sudah tidak takut lagi, tidak pada masa lalu, tidak pada bayang-bayang. Aku memilih hidup yang kutulis sendiri, dengan luka, dengan cinta dan dengan harapan. Dan cerita pun selesai. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambil pelajaran dari cerita di atas. Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang menarik-menarik berikutnya. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Bye-bye.